Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membuat video pembelajaran yaitu mengenai pengertian dengan Microsoft Word dan versi dan bahkan fungsinya. Intinya lebih cenderung untuk membahas apa itu Microsoft Word, bagaimana sejarahnya. Nah, namun di video ini saya rasa agak panjang sih karena akan mengupas tuntas semua dalam Microsoft Word meskipun tidak sedetail yang kalian harapkan seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini ada sebuah website atau blogspot atau blog ya. Kalian bisa kunjungi di alirois.blogspot.com. Nah, maka di sini banyak tutorial tentang Word. Kemudian saya ambil yang tutorial belajar Microsoft Word lengkap. Nah, untuk video kali ini kita berada di step yang kedua atau video yang kedua, lanjutan dari video yang pertama. Nah, kalian untuk mengikuti video saya yang selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe channel Daftar Beda. Kemudian di sini kita pengertian Microsoft Word, fungsi, versi, dan sejarahnya. Itu apa? Nah, judulnya adalah pengertian Microsoft Word beserta fungsi, versi, dan sejarahnya. Untuk Microsoft Word itu sendiri adalah sebuah program atau aplikasi perangkat lunak atau software. Untuk apa? Yaitu untuk mengolah kata. Jadi kalau Microsoft Word itu adalah aplikasi pengolah kata, tapi kalau di Excel adalah aplikasi pengolah angka. Nah, untuk Microsoft Word itu sendiri, apa sih fungsi dari Microsoft Word? Fungsi dari Microsoft Word adalah membuat dokumen. Microsoft Word memungkinkan penggunanya untuk membuat sebuah dokumen yang diawali dari halaman kosong atau blank page. Selain blank page, pengguna juga dapat membuat dokumen dari template yang sudah ada. Microsoft telah menyediakan beberapa template dengan desain yang cukup menarik pada software ini. Nah, yang saya jelaskan ini adalah Microsoft Word 2019. Namun, selain dari 2019, semua fitur dari 2007, 2010, 2013, 2016, dan bahkan 2019 itu sudah lengkap. Cuman ada penambahan-penambahan fitur tertentu untuk versi yang terbarunya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa fungsi dari Microsoft Word yaitu kalian itu bisa membuat dokumen atau memungkinkan atau membuat sebuah dokumen yang diawali dari nol atau yang sudah ada, tinggal mengopennya atau membukanya. Kemudian apa sih hal-hal apa yang bisa dibuat di Microsoft Word? Sangat banyak, diantaranya bisa membuat surat menyurat, kemudian laporan atau paper, kemudian ada proposal, ada berita, brosur, katalog, poster, flyer, kemudian spanduk, kartu nama juga bisa, kemudian kartu ucapan, nota, kemasan, atau sertifikat, dan masih banyak yang lainnya. Jadi di dalam Microsoft Word ini sangatlah komplit untuk dunia pekerja atau dunia perkantoran. Dan bukan di perkantoran saja, bahkan di administrasi sekolah, di bagian data-data sekolah dan lain sebagainya, itu kan termasuk kantoran ya, atau termasuk perusahaan, yaitu perusahaannya adalah perusahaan sekolah. Namun lebih cenderung pada pendidikan. Semuanya itu tidak lain adalah menggunakan Microsoft Word untuk pengolah katanya dan Microsoft Excel untuk pengolah angkanya. Jadi dari 9 Microsoft tersebut yang paling sering digunakan adalah Microsoft Word dan Microsoft Excel. Kemudian, manfaat dan keunggulan Microsoft Word. Ini saya tulis hanya ada 3 keunggulan. Namun keunggulannya ini sangat banyak, tapi yang sangat mencolok atau yang sangat sering ditemukan yaitu keunggulannya ada 3 diantaranya efektif dan dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan Microsoft Word, kalian itu sangat efektif untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, khususnya di bagian dokumenter atau di bagian dokumentasi atau di bagian pemberkasan seperti itu. Kemudian juga efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Ada banyak fitur yang disajikan dalam aplikasi ini, yaitu fitur-fitur terdapat membantu mempersingkat waktu pengerjaan ketika kita membuat suatu dokumen. Jadi dengan Microsoft Word, kalian itu sangat singkat untuk membuat dokumen. Sebenarnya banyak sih, seperti seperti WordPad, dan kemudian ada sebuah ada Notepad plus plus dan lain sebagainya. Dan kemudian itu ada aplikasi-aplikasi yang sejenis ini, cuman tidak selengkap atau tidak sekomplit dengan Microsoft Word. Contohnya di Notepad saja, itu bisa untuk membuat suatu dokumen, untuk sebuah dokumen, cuman tidak fiturnya atau dalam editing dalam sebuah editing itu
dalam merapikan tulisan dan sebagainya itu tidak selengkap dengan Microsoft Office Word. Nah, kemudian di sini menekan biaya dan mendukung era paperless. Nah, maksudnya bagaimana? Pada zaman modern ini kertas sudah digantikan dengan file digital. Kalau dulu kita mengetiknya itu pakai langsung kertas ya. Ada mesin ketik yang namanya ada yang namanya mesin ketik. Kita langsung mengetik, langsung terprint atau langsung menjadi dokumen secara hard file. Tapi dengan Microsoft Word kalian itu bisa memanage biaya atau mengurangi biaya, tidak terlalu banyak memakan biaya maksudnya dengan Microsoft Word, yaitu filenya hanya bisa dibuka secara digital. Tinggal kalian install Microsoft-nya itu baik di smartphone atau di laptop, tinggal menggunakan aplikasi Microsoft Word, maka data-data tersebut tidak usah dicetak atau tidak usah pakai kertas. Kalian bisa membaca dengan aplikasi Microsoft Word tersebut. Nah, kemudian di sini sejarah Microsoft Word. Nah, sejarah Microsoft Word di sini sangat panjang ceritanya. Cuma saya akan singkat-singkat saja dalam sejarah Microsoft Word ini agar waktu yang saya punya ini tidak terlalu sia-sia kan, seperti itu. Jadi apabila kalian ada yang tidak mengerti terhadap sejarah Word ini, kalian bisa langsung kunjungi di blog saya di aliroisweb.blogspot.com. Kalian bisa baca-baca sendiri di situ. Jadi saya hanya baca atau saya akan jelaskan sepintas tentang sejarah Microsoft Word. Nah, pada tahun 1981 Microsoft Word itu dikembangkan pertama kalinya oleh Carles Simonyi dan Reset Broadley. Keduanya adalah programmer dari Xerox Bravo yang menciptakan konsep WYSIWYG atau sering disebut dengan what you see is what you get. Itu dulu sering ada kata-kata seperti ini. Waktu saya sekolah, sering ketika saya belajar Microsoft Word, pasti mengenal yang namanya what you see is what you get. Karena saking terkenalnya kata-kata ini, atau istilah sekarang sangat viral seperti itu. Nah, lalu mereka direkrut oleh Bill Gates dan Paul Allen untuk bergabung bersama Microsoft. Ini adalah gambar dari Carles Simonyi ya. Ini adalah Carles Simonyi. Nah, kemudian di tahun 1983 Microsoft Word diluncurkan dalam bentuk Microsoft DOS atau MS-DOS, lalu diikuti oleh 4 versi yang hampir sama tapi tidak begitu sukses pada saat itu. Nah, barulah di tahun 1989 versi pertama Microsoft Word itu untuk Windows diluncurkan, kemudian disusul dengan rilisnya Windows 3.0 pada tahun 1990. Nah, software ini menjadi semakin diminati. Kemudian di tahun 1991 versi 2.0 muncul. Nah, 2 tahun selanjutnya versi 6.0 yang dirilis yang namanya yang mana namanya sempat diganti dengan Microsoft Word 95. Microsoft Word 97 dan seterusnya, hingga perkembangannya semakin pesat ketika rilisnya Microsoft Word 2000 dan Microsoft for Office XP. Karena pada saat itu Microsoft juga mengkomersilkan Windows XP, nama versi dari software ini pun masih mengacu pada tahun rilisnya hingga tahun 2003. Nah, ketika Microsoft Word 2003 dirilis, sejak itulah Microsoft Word itu silih berganti merilis dengan versi terbarunya, yaitu dengan versi tahun-tahun dan tahun. Kalau tahun 2000 maka Microsoft Word tahun 2000. Kalau 2007 Microsoft Word 2007, seperti itu. Nah, lebih lengkapnya mari kita lihat versi-versinya. Nah, di sini ada versi Microsoft Word untuk memudahkan kalian memahami apa versi Microsoft Word yang sudah dirilis oleh Microsoft selama ini. Sejak di sini ada suatu tabel yang memberitahukan tentang versi-versi Microsoft Word dari awal sampai akhir. Di sini ada tahun, ada versi Microsoft Word, ada fitur dan perubahan. Nah, pada tahun 1981 yaitu masih tahap awal. Nah, yaitu Microsoft Word untuk Windows 1.0. Kemudian di sini ada 1990 Microsoft Word untuk Windows 1.1, masih tahap awal, sampai 1993 Microsoft Word untuk Windows 6.0, masih tahap awal juga. Kemudian pada tahun 95 Microsoft Word itu menggantikan nama versinya sesuai dengan tahun, yaitu Microsoft untuk Windows 95. Kemudian 97 yaitu Microsoft Word 97.
perubahan besar dari segi tampilan maupun fitur yang disajikan mulai banyak digunakan di masyarakat. Kemudian Microsoft Word 98, penyempurnaan Word 97. Jadi di Microsoft 98 ini yaitu hanya menyempurnakan dari apa fitur-fitur yang dari 97 itu. Jadi disempurnakan di Microsoft 98. Kemudian di sini pada tahun 1999 yaitu tahun 99 Microsoft itu merilis Microsoft Word 2000. Kenapa kok Microsoft Word 2000? Padahal tahunnya masih 1999. Karena ini sudah mau memasuki ke 2000, itu tanggung ya. Mungkin saya rasa tanggung, jadi langsung dirilisnya ke 2000. Kenapa kok tidak 99 kan seperti itu. Jadi di 99 ini mungkin ada rasa apa ya istilahnya nanggung seperti itu, nanggung ke tahun 2000. Jadi adanya tambahan fitur di sini pada Microsoft Word 2000 yaitu adanya tambahan fitur clipboard untuk menyimpan sementara saat user melakukan copy paste ataupun cut. Nah, di sini kalian juga bisa lihat sendiri, nanti apabila kurang paham silahkan komen di bawah. Kemudian pada tahun 2001 ini merilis Microsoft Word 2002. Ini adanya style, jadi menambahkan style untuk bullet list dan table, sudah mendukung watermark dan dokumen. Intinya Microsoft Word ini perjalanannya sangat jauh seperti itu. Kemudian pada tahun 2003 Microsoft Word 2003 di sini yaitu adanya voice command, berarti menambahkan fitur voice command di situ. Kemudian Microsoft Word 2007 yaitu ada tampilan ribbon, fitur smart art, penyesuaian tampilan yang signifikan, yaitu di tahun 2007 ini tampilannya bertambah secara signifikan atau pesat ya, atau cepat seperti itu. Pada tahun 2010 Microsoft Word 2010 yaitu adanya backstage view dan tab info untuk melihat overview dokumen. Nah, pada tahun 2013 ini bisa impor file PDF. Jadi pada Microsoft tahun 2013 yaitu apa ya istilahnya di tahun 2013 ini meluncurkan Microsoft 2013 yang bisa mengimpor file PDF. Jadi file PDF itu bisa langsung diimpor ke Microsoft Word. Kemudian di sini ada pada tahun 2016 Microsoft Word 2016 yaitu terintegrasinya dokumen dengan cloud. Nah, di Microsoft 2019 ini versi terbaru saat ini yaitu sudah support e-text. Dan ini untuk Microsoft Word 2019 ini sangat sulit untuk orang menggunakan Microsoft 2019 ini masih belum sulit. Jangankan sampai 2019, 2010 saja orang yang menggunakan Microsoft 2010 saja ini masih sangat jarang. Saya saja masih menggunakan 2010 dan teman-teman saya masih banyak yang menggunakan 2007. Alasannya saya tanya kepada mereka karena Microsoft 2007 itu lebih dinamis katanya. Lebih mudah dan lebih dinamis. Pokoknya lebih Windows 7 katanya, seperti Microsoft 2007 katanya seperti itu. Cuman untuk compatible-nya seperti save as PDF, menyimpan dari Word itu bisa langsung tersimpan ke PDF itu di Microsoft 2010. Jadi padahal fiturnya lebih canggih ya, lebih lengkap di Microsoft 2010. Kalian itu bisa menyimpan ke PDF, hanya langsung save saja atau save as ya ke PDF. Kalau di Microsoft Word 2007 itu kalian masih harus menginstal yang namanya plugin untuk bisa menyimpan langsung ke bentuk PDF. Nah, mungkin cuman itu video pada step kedua ini. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat khususnya pada diri saya sendiri dan umumnya pada orang lain. Dan apabila ada yang tidak mengerti, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini, di bawah video YouTube saya ini, atau langsung tinggalkan komentar di blog saya atau di web saya ya. Nah, mungkin cuman itu, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu layar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you in my next video. Bye-bye.